Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu. Tadi saya mencoba bicara dengan teman saya. Memang agak susah kalau saya ngomong, dia dengan ekspresi diam tanpa ekspresi seolah-olah mendengarkan gitu. Jadi saya seperti bicara dengan tembok atau patung, karena dia nggak ada ekspresi sama sekali gitu loh. Kebalikannya, dia juga setengah-setengah mau ketawa tadi waktu saya cerita. Begitu juga baliknya, saya coba dia ngomong, saya diam aja gitu loh. Kelihatannya dia nggak bisa. Jadi ya kemungkinan komunikasi itu harus dengan two-way communication. Sempat dicoba yang salah satu menyampaikan dan yang lainnya mendengarkan, merespon dengan baik, dicoba juga kan? Enggak. Oh jadi cuma berganti. Cuma diam aja. Berganti menjadi temboknya aja. Betul. Tepuk tangan buat pasangan Bambang dan satunya lagi. Dari ibu-ibu, nanti dapat hadiah tuh. Ibu-ibu silakan. Siapa yang mau? Mangga. Ya. Siapa silakan maju. Yes, silakan. Siapa saja, boleh siapa yang lebih. Ayo. Boleh abis ini ibu juga, dua boleh cerita. Oke. Silakan. Bu Iva. Silakan. Ini cerita nggak sih waktu SMA kuliah ya? Jadi yang pertama bercerita ibu ini. Saya. Ya. Ibu diam saja. Ya aku diam aja, terus dia bilang waktu dia kuliah kita ngajak temennya nonton bioskop. Soalnya itu nggak tahu kalau nontonnya. Udah selesai filmnya bubar, terus kata yang belakang, Bu, nontonnya jangan berdiri dong. Aku ini udah duduk, emangnya aku bisa duduk di bawah? Oh, kamu sama duduk tidur. Cerita Bu Iva menanggapi atau sekedar mendengar tanpa ekspresi dan mendengar aja, nggak berespon, nggak memberikan mimik apa dan sebagainya. Apa yang sedikit. Terus apa yang dirasakan yang Mbak Duduk saat bercerita dan dicuekin sama Mbak Iva? Silakan. Saya sendiri waktu cerita sambil ketawa ya, ingat kejadian itu, terus dianya kayak ekspresinya mau ikut ketawa tapi diusahain nggak ketawa gitu. Terus Jadi lebih susah karena kita nampak tidak memberi reaksi. iya, jadi komunikasi yang kayak dicuekin gitu, kayaknya nggak. Kita mau nerusin cerita juga nggak. Tepuk tangan untuk teman-teman ini. Ya, dikasih hadiah juga. Dapat hadiah. Baik, nanti silakan yang lain boleh lagi, tapi karena waktunya terbatas kita akan tetap lanjut dulu. Mohon maaf. Ya. Mengapa kita perlu komunikasi efektif? Saya kira ya karena kita semua ingin ada rasa saling memiliki dan dimiliki, ada keinginan untuk merasa bersama, ya, terlindungi dan seterusnya. Gitu. Ya. Sense of belonging, of being together, of being held securely, tapi securely to connect intinya supaya nggak tulalit gitu ya kalau ini komunikasi. Oke. Dan sorry sebelum itu sebentar. Bapak Ibu sekalian, semua kita secara fitrah ya, memang membutuhkan bonding ini, membutuhkan ikatan ini, membutuhkan perasaan kita bersama, kita merasa nyaman, terlindungi dan seterusnya. Kita membutuhkan itu. Dan kalau komunikasi berlangsung, maka segala keterbatasan itu bisa ditembus dengan baik karena tetap ada. Ya, bahkan bisa menembus batas. Izinkan saya memperlihatkan, tapi mungkin ini agak gelap, minta tolong dimatikan lampunya. Ya. Kalau ada komunikasi yang baik, ya,
itu bahkan membuat sebuah ikatan yang kuat sekali, yang kita menjadi lebih arif, lebih lapang untuk menerima berbagai keterbatasan dari anggota keluarga kita, kesiapan untuk menerima mereka apa adanya tanpa syarat apapun, sebagaimana kita ingin juga diterima apa adanya tanpa syarat. Okay? Ada kan? Ada. Ini kisah nyata, kok suaranya nggak kedengeran? Seorang ayah, Rick White namanya, ya, yang punya anak special needs dengan kebutuhan khusus. Ya, orang sering menyebutnya retarded, tapi sekarang kata disable juga sering diganti dengan diffable, bukan soal dis tetapi soal different ability. Dia berjanji dengan anaknya mampu dengan keterbatasan berkomunikasi mengikuti lomba triathlon ya, yang berenang, berlari dan bersepeda. Nah, kalau lain berenang begitu aja, maka ini berenangnya dengan jauh tertinggal dari yang lain, ya. Tapi lihat anaknya, ya, yang mampu merasakan komunikasi, berbahagia, tertawa lepas dengan segala keterbatasannya. Yang lainnya sudah tidak ada, dan ayahnya juga berat sekali, terengah-engah, tapi ya, luar biasa ikatan yang dibangun. Lihat, akhirnya lihat anaknya mengangkat tangannya, menyatakan kegembiraannya. Dan ini yang terakhir, berlari dengan mendorong anaknya di depannya. Lihat betapa ekspresi anaknya, ya, berbahagia, gembira sekali. Ya. Dan ini, ya, mengangkatnya dengan gembira, menangis, terharu. Mereka telah menjadi pemenang untuk mereka sendiri. Okay? Karena ada bonding yang luar biasa. Keduanya, ya, subhanallah, ya. Luar biasa. Ya. Dan ketika diwawancara saya mengatakan, apakah tidak menjadi berat? Saya tidak akan mampu mengerjakan semua ini justru karena bila tidak melihat di depan saya ada anak saya.
Saya mendapatkan tambahan energi untuk meneruskan ini justru karena melihat anak saya. Gitu. Ya, jadi luar biasa. Ada soal apa namanya the power of togetherness tadi. Ini why, kenapa saya cepatkan saja karena waktu sudah habis. Di mana dan kapan? Bapak Ibu sekalian, komunikasi berada di manapun, kapanpun. Ya. Bahkan komunikasi itu setiap saat, tidak saja di dunia yang fana, bahkan melampaui itu hingga ya pada keabadian. Tidak saja di dunia, tapi pula di akhirat. Ada penghuni kubur yang merasa heran, mengapa makamnya menjadi lebih terang, mengapa kemudian kedudukannya menjadi lebih mulia, dan mengapa pula kuburannya menjadi lapang. Ya, dalam hadis kan kita tahu itu. Dan ternyata jawabannya adalah karena ketika tanya kepada malaikat, malaikat mengatakan doa anakmu yang soleh telah membuat itu. Karena kita diajarkan kan Allahumma firlaha war atau firlahu dan sebagainya, wa nawir kuburahu, terangi kubur ayah ibu kamu, ya. Terangi ya dengan cahaya, wa wasi' madkhalaha, perluas, dan itu terjadi. Belasan tahun mungkin sudah terpisah, ya, dunia fananya sudah ya dilampaui, tetapi ternyata bonding itu, komunikasi, tali itu, ikatan itu, silah itu tetap ada. Ya, seperti juga syafaat Rasul kan, tetap ada. Di mana saja kematian pun tidak mampu memutuskannya, lewat doa kita berkomunikasi. Ya, bahkan kalau kita sedang berjauhan, berdoa bisa menjadi salah satu cara untuk merangkul orang yang kita kasih. Berdoa itu cara kita memeluk anak kita. Berdoa itu cara kita mengelus, membelai kepala mereka. Juga kepada istri atau suami. Doa. Dan doa adalah komunikasi, karena yang dibangun adalah ikatan. Ini catatan penting untuk komunikasinya, siap dengan hal yang tidak terduga. Ya, intinya kalau tadi udah keadilan posisi, insya Allah lah. Fa in karihtumuhunna wa yajallahu fihi khairan katsira, katanya kan. Jadi diminta kita bersabar kalau ada yang kita karhan, tidak kita suka pada, karena boleh jadi Allah letakkan kebaikan yang banyak. Gitu. Intinya seperti itu. Memperjelas pesan aku, itu juga salah satu cara lainnya. Dek, orang bilang kalau tidur saya itu suka ngorok, jadi adik siap-siap saja ya, sebab sebetulnya saya benar deh nggak niat untuk ngorok gitu. Misalnya seperti itu. Ya. Jadi jangan heran kalau istrinya jarang mematikan keran kalau nggak diperjelas gitu, dibuat aturan. Karena kalau dia dari desa nggak ada keran yang harus ditutup, airnya terus mengalir sebagai pancuran. Yang dari Tasik ya, yang dari desa seperti itu. Ya. Jadi komunikasi dengan buah hati waktunya tidak cukup, tapi artinya memang butuh lebih khusus karena itu adalah golden age ya, masa-masa emas yang sayang sekali itu. Dan Bapak Ibu sekalian, saya ingin menutup bahwa setiap kita tanpa kecuali punya amanah. Saat kita dilahirkan di muka bumi, kita membawa amanah. Sebagai manusia siapapun kita, dalam posisi apapun kita punya amanah. Dan Allah ingatkan kita dalam surah Al-Anfal surat 8 ayat 27 ya, untuk diminta untuk ya, tidak mengkhianati Allah. Wala tahunullah wa rasuluhu wa tahunu amanatikum wa antum ta'lamun. Jangan hianati Allah, jangan hianati Rasul, dan jangan hianati amanah-amanahmu ya, sementara engkau mengetahui. Amanah pernikahan, amanah keluarga. Apa yang ada di kepala kita saat pertama kali menerima seorang anak gadis, binti siapa, sekarang menjadi istri kita yang sudah dilepaskan perwaliannya oleh ijab kabul. Seorang perempuan sebelumnya harus taat kepada ayahnya, sekarang sudah beralih kan. Ada banyak gambaran indah. Sama seperti anak kita baru lahir. Adalah amanah. Tidaklah seorang bayi lahir itu dalam keadaan fitrah. Mauludin yuladu ala fitrah. Saat dia pertama kali dalam genggaman kita, dia dalam keadaan fitrah, dalam keadaan suci. Adalah amanah bagi orang tuanya, bagi kita semua untuk mampu mengembalikan saat nanti kepada Allah. Iya, ya, kembali tetap dalam keterjagaan fitrahnya. Itu amanah. Dan tidak mudah, jelas kita semua berjuang ke arah sana, ya, karena kita tidak bisa memutar waktu. Ini bagian karena agar tidak menyesal, mudah-mudahan kita bergegas, ya, karena kita tidak bisa memutar waktu. Boleh minta tolong dimatikan? Saya nggak tahu suaranya kenapa menghilang tadi, cukup bagus.
Listen to his commands. To talk to him. Listen to his Anaknya kemudian pergi, kemudian dia menyesali itu, dia ingin sekali bisa diberi kesempatan mengulang kembali, memutar waktu. Anaknya ternyata berhasil menyelenggarakan sebuah konser yang mengundang ayahnya. Sudah siap satu kursi disediakan bagi sang ayah. like I said, Like I said, I want more time. saya ingin satu waktu lagi. Time to do what I never done. To take better care of him. To love him more. Oke. Bapak Ibu sekalian, kita tidak pernah tahu idza jaa ajalukum la yastakhiru bi sa'atin wa la yastaqdim. Ya. Tidak bisa dipercepat, tapi semua ada masanya. Dan kalaulah tomorrow never comes, kita nggak pernah tahu. Bisa saja menjadi terlambat ya, jika kita menunda. Ya, kita tidak pernah tahu kapan tidak. Mudah-mudahan semangat kita adalah untuk membuat hari ini selalu menjadi yang terbaik dan besok lebih baik lagi. Dan mudah-mudahan kemudian Allah beri kita kemampuan untuk berjuang, ya, agar insya Allah Allah karuniakan kita kemampuan untuk membangun keluarga yang, ya. Jadi waktunya sudah habis, tapi intinya Bapak Ibu sekalian, mudah-mudahan ada sesuatu yang kita tekadkan untuk sesudah workshop ini kita coba untuk melakukan. Al-haqqu min rabbika fala takunanna minal mumtarin. Yang benar hanya datang dari Allah, karena janganlah termasuk orang yang ragu-ragu. Kalau banyak kesalahan, banyak kekurangan, pastilah karena doifnya saya, miskin ilmu saya, untuk afwan. Saya mohon ampun kepada Allah, astagfirullah dan minta maaf. Saya cukupkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, jazakallahu khair. Allah takbir. Ya, terima kasih kepada Ibu. Insyaallah sesi berikutnya kita akan isoma, istirahat, sholat dan makan. Bapak-bapak, ibu-ibu, mungkin mulai dari ibu-ibu dulu ya. Untuk anak-anak, untuk bapak ibu-ibu yang punya anak-anak, mungkin makanan di belakang ada bisa ya. Nanti Pak Kepala Sekolah yang tikir. Jadi siapkan tiketnya. Tiketnya disiapkan untuk ditukar dengan makanan. Insyaallah di belakang sana.